Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, maka bukan dari golonganku. Sunnah ini, jadi nikah ini adalah sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu menurut Imam Zakaria Al-Ansori, huwa lughatan ad-dhamm wal wat'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdin nikah au nahwihi. Secara bahasa atau etimologi, nikah itu artinya berkumpul, atau dalam pengertian yang lain al-wat'u, nikah itu adalah hubungan suami istri, wate. Secara terminologi akad, yang dari akad itu memiliki konsekuensi atau menimbulkan kebolehan untuk melakukan hubungan dengan redaksi nikah atau yang sama dengan redaksi tersebut. Itu pengertian nikah. Sedangkan sunnati di sini adalah sunnah dalam pengertian bahwa sunnah ini sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi artinya sunnah dalam pengertian ilmu hadis, bukan sunnah dalam pengertian ilmu fikih. Ada bedanya. Kalau sunnah dalam fikih itu dilaksanakan dia dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi sunnah di sini adalah sunnah dalam pengertian ilmu hadis, yaitu dia disandarkan kepada Rasulullah atau bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW, baik itu perkataan Rasul, perbuatan Rasul maupun persetujuan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Bisa menggunakan redaksi ma usnidah atau menggunakan redaksi ma ruya, atau juga menggunakan redaksi ma ja'a atau manusibah. Nah, ada kalanya yang disandarkan atau bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ucapan beliau. Contoh misalkan ini disebut dengan hadis qauli. Contoh misalkan idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maktul finnar. Rawahul Bukhari. Ketika bertemu dua orang muslim bisayfaihima dengan kedua pedangnya, artinya ini duel, ada dua orang Islam duel, fal qatil wal maktul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh semuanya masuk neraka. Loh, kalau yang membunuh masuk neraka wajar. Loh, kalau yang dibunuh kok masuk neraka? Lah itu karena apes aja sebetulnya. Sebetulnya sama-sama punya niat pengen membunuh. Cuman dia terbunuh duluan, makanya dia masuk neraka. Nah, ini hadis kauli namanya. Ini disebut dengan sunnah. Terus kemudian hadis fi'li. Contohnya hadis fi'li misalkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini hadis fi'li, karena kemudian Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan bagaimana salat yang baik, bagaimana salat yang benar. Terus kemudian yang terakhir adalah hadis takriri. Ada sebuah cerita bibi dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, menyuguhkan daging dob. Dob ini semacam biawak, tapi bukan biawak. Ini khas hewan di padang pasir. Ini kemudian diolah menjadi sebuah makanan, disuguhkan kepada Rasulullah. Para sahabatnya Rasulullah makan, Rasulullah tidak, tapi tidak melarang. Artinya apa? Ketika Rasulullah mendiamkan saja, tidak melarang bahwa itu boleh. Bahwa Rasulullah kemudian tidak mengkonsumsinya itu persoalan lain gitu. Mungkin karena satu dan lain hal. Ini disebut dengan takriri. Artinya Allah menyetujui tindakan itu walaupun Rasulullah tidak berbicara dan tidak berbuat. Ini disebut dengan hadis takriri.
Nah, dalam konteks pernikahan ini hadis kauli dan ini hadis kauli ya, hadis fi'li, hadis takriri. Ini lengkap. Karena nikah ini Rasulullah juga ada hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Juga pada hadis yang lain, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Banyak hadisnya. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqilla fi nisfil baqi. Ini contoh-contoh hadis kauli dari Rasulullah tentang nikah. Nah, juga hadis fi'li. Kenapa? Karena Rasulullah juga menikah. Dan pada saat yang bersamaan Rasulullah juga menyetujui, bahkan menganjurkan para sahabatnya untuk menikah. Artinya nikah ini sunnahnya lengkap ya, sunnah kauli, sunnah fi'li, juga sunnah takriri. Nah, terus kemudian bagaimana hukumnya secara fikih? Hukum secara fikih ini disebutkan dalam Al-Fiqhul Manhaji ala madzahibi Imam Syafi'i, hukmun nikah syar'an lin nikah ahkamun muta'addadatun wa laysa hukman wahidan wa dzalika tab'an lil halati allati yakunu 'alaiha syahsyu. Jadi hukum nikah itu secara fikih itu banyak hukumnya, bergantung pada kondisi seseorang. Jadi dia wa laysa hukman wahidan, hukumnya tidak satu. Pernikahan itu hukumnya tidak satu, tapi ini bergantung pada kondisi seseorang. Ahkamun muta'addadatun, jadi hukumnya banyak tergantung kondisi seseorang. Asal hukumnya adalah mubah. Tapi kemudian dengan situasi tertentu, hukum ini kemudian bervarian. Setidaknya itu ada 4. Yang pertama, nikah itu hukumnya wajib. Pada saat kondisi seperti apa hukum menikah itu wajib? Yaitu ketika seseorang itu sudah cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Artinya dia sudah cukup untuk memberikan nafkah kepada istrinya, bisa membelikan makan minum untuk istrinya, bisa membelikan pakaian untuk istrinya, bahkan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya walaupun masih ngontrak, dan ada kekhawatiran terjerumus dirinya pada perzinahan, maka dia terbebani oleh hukum wajib untuk menikah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini sunnah dalam perspektif fikih ya. Sunnah adalah ketika dia sudah cukup nafkah, kira-kira sudah bisa memberi makan dan minum istrinya, memberi pakaian untuk istrinya, dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, tapi tidak ada kekhawatiran dia akan terjerumus pada perzinahan, maka hukum menikahnya adalah sunnah. Yang ketiga adalah makruh. Makruh ini adalah ada keinginan kuat untuk menikah, namun sebetulnya dirinya ini masih kurang mampu untuk memberikan nafkah. Nafkah makan dan minum, nafkah pakaian dan nafkah tempat tinggal. Ada kekurang mampuan di situ. Tapi ada keinginan kuat untuk menikah. Maka menikah dalam kondisi seperti itu dia makruh. Terus kemudian yang keempat adalah haram. Haram ini adalah ada motif yang tidak baik, misalkan untuk menyakiti perempuan itu. Ketika sudah menikah, maka leluasa dia untuk melampiaskan misalkan keinginannya untuk menyakiti, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Maka pernikahan jenis seperti ini diharamkan oleh hukum Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhiru qauli hada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.